Halo semuanya, saya Evelina Nisi, salah satu mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang mendapat kesempatan untuk mengikuti program transfer credit atau pertukaran pelajar ke Changchun Christian University di Taiwan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mewakili teman-teman saya juga, ingin mengucapkan terima kasih kepada Unika Sugio Pranoto dan Fakultas Bahasa dan Seni yang selalu mendukung kami, selalu membantu kami dalam menyelesaikan dokumen-dokumen, terkhususnya untuk dosen-dosen pembimbing kami, Mem Heni dan Mem Nini yang telah selalu sabar untuk membimbing kami dalam menyelesaikan segala urusan yang ada hubungannya dengan transfer kredit ini. Juga kepada program dari pemerintah Belmawa yang telah memberikan kami beasiswa sehingga kami dapat mengikuti pertukaran pelajar ini dengan lancar dan dengan nyaman. Dan di kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan menampilkan beberapa dokumentasi kami selama kami mengikuti pertukaran pelajar di Changchun Christian University. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Timotheo Bilito. Saya adalah salah satu peserta dari transfer kredit Belmawa 2020. Saya berasal dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dan kampus tujuan saya adalah Changchun Christian University. Nah, di transfer kredit Belmawa 2020 ini kita itu dari Unika mengambil kredit yang ada di Changchun Christian University. Nah, tapi karena pandemi ini kita melakukan student exchange ini secara online. Nah, jadi benefit untuk saya sendiri itu setelah saya mengikuti program ini sangat banyak, yaitu dari cultural exchange, sistem pembelajaran yang baru yang belum pernah ada di Indonesia, lalu saya bisa memiliki banyak koneksi teman-teman yang ada di Taiwan. Nah, untuk kendalanya sendiri, saya merasa jika sulitnya berkomunikasi dengan para dosen di sana, karena di Taiwan sendiri itu para dosennya itu mengajar secara offline, jadi mereka lebih fokus ke teman-teman yang ada di sana. Tapi bukan berarti yang online itu tidak diperhatikan. Memang diperhatikan tapi kurang saja. Tapi daripada saya ngomong kritik saja, kendalanya, keuntungan yang saya dapatkan sendiri itu lebih banyak daripada kendala yang saya alami. Begitu dari saya, terima kasih. Halo semuanya, aku Riani Airin Putri Wenas, biasa dipanggil Airin, berasal dari Unika Sugio Pranoto Semarang dan sekarang menjalani semester 3. Sangat bersyukur karena tahun ini aku bisa ikut program Belmawa atau transfer credit dari pemerintah, program pemerintah yang diadakan dari Unika ini. Jadi saya dari mahasiswa Unika, saya transfernya ke Changchun Christian University di Taiwan. Jadi menurut saya pengalaman ini sangat menguntungkan ya, karena kan biasanya kalau student exchange pasti ada biaya-biaya tambahan yang membuat kita untuk harus ekstra tenaga untuk keluarin uang untuk biaya hidup di sana. Tapi kali ini pemerintah kasih kesempatan untuk kita tuh online, selain karena pandemi ya, untuk memudahkan mahasiswa sini dan sana juga. Aku bisa belajar ke luar negeri tapi melalui online. Sebenarnya memang pertamanya agak sedih ya, tapi pengennya kan ke sana gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, pengalaman ini benar-benar sangat menguntungkan. Ya udah bisa belajar online, dapat uang, terus habis itu sama-sama teman-teman yang lain juga dapat kenalan baru, materi baru yang benar-benar itu kayak melengkapi pelajaran aku yang ada di Unika. Benar-benar klop banget gitu pelajarannya, karena memang kita cari yang sama juga dan kita nggak perlu keluar biaya-biaya tambahan, dapat ilmu, dapat biaya, dapat pengalaman, teman baru, terus dapat apa ya, dapat kebahagiaan. Nah tapi di dalam program ini juga ada beberapa kendala yang aku rasakan itu di awal-awal pelajaran ya. Sometimes masih sampai sekarang, cuman ya udah agak berkurang gitu. Di awal pembelajaran itu karena Taiwan baru pertama kali online, dan itu bukan semua mahasiswa mereka online, tapi cuman menerima kita yang dari Indonesia mau belajar secara online. Mereka itu agak
agak kaget gitu ya mungkin ya. Dan fasilitas mereka untuk memfasilitasi kami belajar online itu masih sangat-sangat minim. Jadi banyak sering tuh mic-nya nggak dengar, terus putus-putus suaranya, atau dosen nggak bisa dengar suara kita gitu. Padahal kayak pengen interaksi langsung yang tek-tek banget gitu loh, yang langsung aku tanya dia jawab kayak gitu kan seru ya. Terus interaksi sama teman-teman juga. Dan pengen misalnya dosennya kasih pertanyaan, kita yang dari Indonesia pengen jawab nih, tapi karena trouble itu entah jaringannya sana, jaringannya kita, atau masalah mikrofon, masalah internal prasarana yang ada di Changchun Christian University, jadi kayak kita agak terhambat gitu. Cuman semakin kesini kita Changchun Christian University juga semakin memfasilitasi kami dengan baik. Dan kami juga dikasih biaya untuk beli kuota dan segala macam. Jadi kami juga memfasilitasi diri kami untuk itu supaya kami belajarnya tuh lebih lancar gitu. Nah, saran aku ke depan mungkin bisa lebih difasilitasi lagi untuk teman-teman yang misalnya butuh untuk ganti HP. Mungkin bisa diperbolehkan sama pemerintah untuk uang yang mereka berikan itu bisa buat kami benar-benar memfasilitasi apa yang kami butuhkan gitu. Karena jujur HP aku itu kurang mendukung sebelum ikut transfer kredit ini, dan memang untuk kuliah online itu nggak terlalu mendukung gitu. Jadi memang ada rencana untuk upgrade handphone yang baru, tapi ternyata di ketentuannya nggak boleh untuk beli barang gitu ya, karena nanti aset jadi milik pemerintah. Mungkin untuk kedepannya itu bisa diperbolehkan karena itu sangat membantu mahasiswa apalagi yang kurang mampu. Dan itu aja sih, yang lain sudah benar-benar oke. Terima kasih banget buat kesempatannya dari pemerintah yang sangat mendukung anak-anak yang mau belajar dan mengenalkan budaya Indonesia juga ya tentunya kalau kayak gitu. Jadi aku benar-benar support program ini untuk kedepannya. Bagi kalian semua yang pengen ikut, ayo join. Kalian tinggal belajar, kalian tinggal kasih motivasi diri kalian, dan kalian akan dapat fasilitas yang oke banget dari pemerintah untuk menjalani program Student Exchange ini. Terima kasih semuanya. Halo teman-teman, namaku Yong Gabriela Kristafani Adianto. Aku mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program transfer kredit nasional Belmawa yang diselenggarakan oleh Dikti Kemendikbud. Dan kebetulan nih, aku melakukan pertukaran pelajar di Universitas Changchun Christian University yang terletak di Taiwan. Aku mau menceritakan nih pengalamanku sama kuliah online di CGCU atau Changchun Christian University. Untuk keuntungannya sih, aku bisa mendapatkan pembelajaran Mandarin secara langsung dengan native speaker atau pembicara asli dari Taiwan. Jadi kita belajar Mandarin langsung sama orang sana, jadi bisa cepat fasih juga. Dia juga bisa membenarkan pronunciation atau cara pengucapan, jadi sehingga kita tuh bisa ngomong lebih jelas tentang nadanya atau tentang alfabet yang berganti suara saat diucap ya, seperti itu. Terus juga keuntungannya gitu, dapat teman baru. Kalau aku kan juga ikut aktivitas di seminar CGCU. Jadi Universitas CGCU itu melakukan menyelenggarakan seperti seminar gitu. Tetapi karena lagi masa pandemi, sehingga pembicaranya dan yang melakukan pertukaran pelajar diwajibkan untuk mengikuti 3 aktivitas dalam semasa kita pertukaran pelajar selama setengah tahun ini. Tetapi pembicaranya kan biasanya datang ke universitas sendiri, tapi karena lagi pandemi sehingga secara online. Jadi yang di Taiwan secara offline, jadi mereka duduk kayak di ruang seminar gitu, terus duduk bareng gitu, berbanyak orang gitu, kayak
kayak semacam di meja panjang gitu, terus menyimak secara teliti dan seksama tentang seminar yang diberikan itu oleh pembicara. Yang saya ikuti baru 2, itu pembicaraannya yang satu dari Amerika, yang satunya lagi dari Afrika. Dan keuntungannya sih lagi karena tidak ada matkul. Saya tidak pernah mendapatkan matkul itu di Unika Sugio Pranoto, jadi bisa untuk menambah ilmu seperti itu. Kendalanya yang paling utama sih karena masa internet. Jadi di Semarang ini sering mati lampu, juga wifi saya sering bolak-balik connect disconnect karena masalah penggunaan device, ada batas maksimalnya. Terus juga di Taiwannya sendiri secara tidak langsung tidak mempunyai kesiapan dalam menggunakan teknologi Google Meeting. Kita menggunakan teknologi Google Meeting untuk melakukan pembelajaran secara online. Jadi yang di Taiwan itu dosen-dosen dan murid-murid yang di Taiwan itu melakukan perkuliahan secara offline. Mereka tatap muka hanya menggunakan masker dan jaga jarak, dan dia mempunyai asisten dosen yang bisa membantu kita, yang membantu dosen juga dalam memberikan handout atau semacam LKS sebagai siswa, sehingga kita pun juga bisa mengerjakan dengan mengirimnya secara email. Dan untuk 2 minggu pertama itu kita karena kita mempunyai kesusahan karena kita tidak bisa join, juga karena kita belum punya email Universitas Taiwannya sendiri, sehingga punya kesulitan dalam mengikuti kelas pertukaran yang awal-awal, yang minggu pertama, minggu kedua. Sehingga saya bilang sama perwakilan yang mengurusi orang Indonesia, pertukaran orang Indonesia, dan saya bilang kalau saya tidak bisa melakukan login ke seminarnya, bisa ditelusuri atau tidak, terus solusinya gimana. Terus mereka membuatkan dengan baik hati membuatkan kita email student untuk dari Taiwan untuk mengikuti pembelajaran mereka yang kita pilih. Jadi misalnya saya mengikuti English Grammar Writing 3, kemudian Business Briefing, dan English Conversation 1. Kita menggunakan akun Google Taiwan sana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau mengikuti aktivitas seperti seminar activity learning yang diadakan 1 bulan sekali. Biasanya saya baru mengikuti 2 kali, jadi saya asumsi kalau dilaksanakannya tuh 1 bulan sekali. Dan terus kendalanya dosennya ya kan Taiwan juga sama kayak Indonesia, mereka sama-sama Inggrisnya itu bahasa kedua, bukan bahasa asli. Jadi sama-sama istilahnya, sama-sama kagok atau tidak lancar gitu. Jadi mereka lebih nyaman nyaman berkomunikasi dengan mereka yang di offline, juga menjelaskan dengan bahasa asli, bahasa mereka, bahasa Mandarin. Sama seperti kita kalau misalnya ada orang luar negeri yang melakukan pertukaran pelajar ke Universitas Sugio Pranoto, mungkin karena menjelaskannya kurang pas kalau menggunakan bahasa Inggris, atau menjelaskannya kurang bisa jelas, jadinya langsung ganti ke bahasa asli, bahasa ibu atau bahasa Indonesia seperti itu.
terus mereka tidak siap dalam melakukan pembelajaran online. Aku rasa karena mereka saling mempunyai masalah teknis di minggu-minggu pertama, minggu-minggu awal dalam melakukan pembelajaran online. Jadi itu cukup menyita waktu banyak. Dan saran saya sih itu tadi kendala sekalian kalau kesah, jadi saya juga jengkel kadang sana tidak siap melakukan kegiatan pembelajaran secara online, tapi juga ya gitulah. Terus juga ada teman saya yang mengikuti mata kuliah di sana udah ada tulisannya di LPS rencana pembelajarannya. Kalau bahasanya tuh bisa 2 bahasa, bahasanya bahasa Inggris semua, tapi itu untuk semester 1. Dan tetapi kenyataannya waktu hari perkuliahan bahasanya ternyata menjadi bahasa Mandarin karena memang mengikuti kebanyakan untuk semester 1. Jadi yang mengikuti anak semester 1 dan mereka tidak bisa Mandarin, bisa Inggris, sehingga pembelajaran terpaksa menggunakan bahasa Mandarin, dan teman saya tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut karena keterbatasan bahasa. Ya itu saja sih dari saya, maksudnya untuk kesah. Dan untuk saran mungkin mungkin yang pihak Taiwan supaya lebih bisa menyiapkan diri menggunakan pembelajaran online, meskipun ini pandemi ini hanya sementara, tapi untuk berjaga-jaga saja bisa belajar, karena keterbatasan teknologi itu bisa menyulitkan banyak orang, apalagi dan untuk dikti Kemendikbud sudah baik karena mau memberikan dana untuk kita sebagai pelajar dan memberikan kita kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar secara internasional. Dan itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, saya Evelyn Anisia Kusuma, salah satu mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Unika Sugio Pranoto yang melakukan student exchange ke Changchun Christian University di Taiwan. Pada hari ini saya akan memberikan testimoni saya mengenai pertukaran pelajar ini. Dan sedikit cerita sebelumnya, karena memang kami masih dalam kondisi pandemi, sehingga memang kami tidak bisa secara langsung untuk pergi ke Taiwan. Jadi kami melakukan student exchange ini dengan online, melakukannya dengan online, semua serba online gitu. Meskipun di Taiwan sendiri mereka tidak memperlakukan sistem online karena mereka masih offline. Jadi kalau di dalam kelas itu dosen di mata pelajaran yang kami ikuti, dosen itu harus siap gitu antara Jimit dengan teman-teman kami di universitas sana yang secara offline begitu. Yang pertama untuk kelebihan dan benefitsnya untuk saya. Yang pertama, meskipun ini secara online, tapi semua pengalaman, perasaan apa yang kami lakukan itu benar-benar nyata. Contohnya dari sebelum kami mendaftar. Jadi ketika kami ingin apply untuk pertukaran pelajar di Taiwan, kami harus mengikuti tes TOEFL. Dan pada satu tes TOEFL-nya kami dikabarin agak mepet karena jadi kami dikabarin hari ini dan besok kami harus tes TOEFL. Jadi kami hanya punya waktu belajar sekitar beberapa jam begitu. Tapi itu merupakan pengalaman yang menyenangkan, menegangkan juga. Dan bersyukur kami lulus semua untuk tes TOEFL, dan setelah itu kami langsung mulai menyiapkan dokumen-dokumen, submit personal statement dan sebagainya. Dan pada akhirnya kami juga harus apply untuk beasiswa ke pemerintah, dan akhirnya kami juga mendapatkan beasiswa tersebut, dan akhirnya kami mulai untuk kuliah. Di masa awal-awal kuliah
itu tidak terlalu mudah ya teman-teman, karena yang pertama perbedaan waktu, walaupun perbedaannya hanya 1 jam tapi cukup susah ya, apalagi kami masih mengikuti pelajaran di universitas kami, jadi ada beberapa jam yang memang sedikit tabrakan, jadi kami harus benar-benar melihat jadwal kami, kemudian membandingkannya, kami harus beberapa kali ubah jadwal kami dan sebagainya, dan itu mungkin pengalaman yang agak menjengkelkan, tapi nantinya akan terkenang banget gitu, karena tiap hari urusannya mikir jadwal dan lama-lama itu akan sangat berkesan begitu. Terus mungkin masalah internet connectionnya juga, karena kami melakukan pembelajaran itu melalui Gmeet, dan kalau kami memang tidak punya koneksi internet yang stabil, itu akan memang lumayan mengganggu pelajaran, karena pelajaran yang disampaikan terutama dari dosen-dosen dari Changchun Christian University. Terus setelah itu masalah bahasa, karena di awal-awal kami sadar memang perlu adaptasi begitu, karena di sana pun mereka belum bisa yang full Inggris, jadi memang di awal-awal masih campur dengan Mandarin, dengan Taiwan begitu, dan itu mungkin lumayan sulit ya untuk kami. Tapi itu hanya berlangsung di awal-awal aja, kemudian makin kesini karena kami juga sudah makin mengerti cara mengajarnya, mengerti suasana kelasnya, walaupun melalui online, kami bisa lebih mengikuti begitu. Jadi mungkin itu sih kendala-kendala di awal yang susah itu, karena memang bukan hal yang gampang ya untuk menyamakan Indonesia dengan Taiwan, walaupun sama-sama online di rumah, tetapi tetap banyak hal yang kita perlu adaptasi di awal. Tapi setelah 1 bulan 2 bulan kami mengikuti, kami mulai terbiasa dan kami mulai enjoy mengikuti kelasnya. Apalagi ada satu kelas di mana kami belajar conversation, dan di situ memang kami benar-benar bisa interaktif dengan dosennya, kami bisa interaktif dengan teman-teman kami yang ada di Changchun Christian University. Jadi kami ada komunikatifnya, kami bisa komunikasi dengan mereka, dan dosen juga sangat-sangat welcome dengan kami, sehingga kami merasa dihargai begitu, walaupun hanya sebatas layar laptop kami begitu. Dan juga terutama mungkin mata kuliahnya ya, karena mata kuliahnya mirip-mirip dengan apa yang ada di fakultas kami, sehingga yang pasti kami mendapatkan ilmu yang baru, karena pasti ada bedanya gitu, walaupun tidak signifikan, tapi kami juga banyak sih, terutama lebih ke karena kami langsung dengan orang luar begitu, jadi mau tidak mau kami harus menggunakan bahasa Inggris, karena ya itu salah satu cara kami bisa berkomunikasi begitu. Sehingga dengan adanya student exchange ini, saya dan teman-teman juga lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi untuk bisa menggunakan bahasa Inggris begitu. Itu nilai plusnya dan benefitnya untuk kami. Kemudian pengalaman sih, karena ya walaupun kembali lagi kita harus online dan sebagainya, yang mungkin kami agak menyesalkan, tapi enggak juga gitu. Kami tetap bisa mendapatkan apa ya, rasa kami ikut exchange ke universitas lain begitu. Jadi overall walaupun ada sedihnya, ada senangnya, ada jengkelnya, tetap ini merupakan pelajaran berharga buat kami. Dan mungkin nanti tahun depan atau kapan kami tidak bisa mendapatkan pelajaran ini lagi. Jadi saya sungguh bersyukur karena bisa diberikan kesempatan oleh dosen kami, oleh Mem Hendy, Mem Nini, juga Unika Sugio Pranoto, yang telah memberikan kami kesempatan gitu untuk merasakan gimana sih ikut pertukaran pelajaran merupakan. Dan walaupun memang ini pertama kali dan kami tidak bisa ke sana, namun pengalaman hal ini tidak bisa kami ulang lagi. Dan mungkin dengan adanya pengalaman online seperti ini, kami mendapatkan nilai plus yang lebih dibanding teman-teman kami yang mungkin belum pernah merasakan bagaimana sih pertukaran pelajar secara online begitu. Dan untuk saran kedepannya, kepengen banget sih untuk kalau ada waktu, ada kesempatan, bisa melakukan kunjungan ke Changchun Christian University, bisa melihat oh aslinya seperti ini, bisa bertemu dengan dosen-dosennya, bisa menyapa teman-teman juga.
dan bisa ya meningkatkan hubungan yang baik aja dengan teman-teman di sana. Dan sarannya mungkin buat teman-teman semua yang mau ikut pertukaran pelajar, jangan takut, dan kalau ada kesempatan langsung diambil begitu. Karena dulu saya juga berpikir, oh apa nanti ya nunggu tahun depan, nunggu bisa pergi ke sana, nunggu pandeminya sudah berlalu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi, kesempatan seperti ini tuh belum tentu datang 2 kali. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa nggak diambil begitu. Dan yang terakhir, terima kasih buat semuanya, buat dosen-dosen, buat teman-teman, buat Unika Sugio Pranoto yang telah mendukung kami semua untuk terus meningkatkan potensi kami, terus merasakan kegiatan-kegiatan, dan terus merasakan hal-hal baru yang nanti akan jadi bekal buat kami di masa depan begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, nama saya Timothy Andrusio Estefanus, dan tahun ini saya mengikuti program Belmawa yang diadakan antara Unika dan juga Changchun Christian University. Saya bersyukur pertama-tama bisa mendapat kesempatan ini, dan selama ini saya berkuliah di Changchun secara online, dan di online itu kami bisa mendapatkan banyak sekali informasi dan juga pelajaran dari sana, juga mengenai kultural atau budaya. Dan saya sebagai mahasiswa yang mewakili fakultas saya, Fakultas Bahasa dan Seni, meskipun terkadang kita mendapatkan kendala seperti koneksi yang tidak stabil, tapi kami tetap saja bersemangat terus untuk bisa kalau kita sinyalnya mati, kita juga berusaha untuk reconnect, tapi tidak apa. Untuk semua itu memang ada kendala, tapi saja kita sebagai mahasiswa juga terus bersemangat dan juga terus mencoba lagi supaya kita bisa mendapatkan pelajaran, entah itu online ataupun offline. Pengalaman sana memang sangat menyenangkan karena bisa online, juga bisa bertemu dengan teman-teman baru, dengan wajah-wajah baru. Level bahasa yang juga agak berbeda karena mereka basicnya Mandarin dan di sini Indonesia, tapi kita disatukan dengan bahasa yang bahasa Inggris. Dan kadang bahasa kami memang perlu masih mengasah lagi, juga tentu saja dengan mereka bahasa bersama sungguh menyenangkan bisa bahasa online. Sekian dulu dari saya Timothy, dan terima kasih. Okay, don't know what this guy's doing. Okay, in the year 2000, learning will be very different. Okay, is it different? Okay, is it different? Okay, this isn't okay. This is kind of a traditional classroom. We have this technology here, but some classrooms, when we have the language center, okay, students sitting around with headphones on, okay, looking at computers, okay, it's exactly the same. There's this little boy here, okay, he's turning the handle on the computer, and here's will teachers look like this in the future? Okay, don't think so. Okay, good. In the year 2000, people would use motorized shoes. Okay, we'll have little cars on their feet. Yeah, guess so. Okay. In the year 2000, machines will replace barbers. Okay, there will be machines to cut your hair. Okay, now that's stupid. Okay, together. A horse will become a curiosity. Okay, as a luxury. So again, it's kind of interesting. Declared in 1782 by the Second Continental Congress as the national emblem of the United States of America. The bird was chosen because it's a species unique to North America. What's your answer for 31? How many people think it's C? Raise your hand. Let me see. How many of you think it? Please go out that way. Through the glass. Okay, don't open the window. 31. What's your answer for 31? 32. Sorry, 32. How many of you think it's A, F, G, H, J,
If you don't think it's H, please also go out that way when you exit the building. 33. Representing the spirit of freedom and excellence in the United States symbolically, the bald eagle has played an important role in American art, music, and architecture. What is your answer? How many of you think it's A? Raise your hand. B, C, D. And those of you who did not raise your hand because? What does the word symbolic mean? What symbol? This is very important in terms of grammar, okay? So we're gonna practice a little bit about this. We're gonna practice. 不是，你要帮我开 storytelling， 有吗？是哪一个啊？不是这一个。亲爱的小天使，来，里面有个上面标题是 storytelling。storytelling， 嘿，麻烦你帮我打开。Or is it because？ 麻烦小珍帮我们把后面的门打开，可以吗？好，诗燕帮我们把前面的门打开，因为刚开始太吵了。现在我觉得，对，空气中弥漫着一股很可怕的。来，谢谢，可以吗？35，所以我可以从这边一直往下，这样会很慢的。不是，我现在要找 storytelling， 应该在后面。请等我一下哈，然后你自己先思考一下什么叫 direct， 然后我有一个东西让你改，你就可以知道那个不一样的感觉，然后不一样的感觉，你待会把它用上来。